Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rara Adelia Saputri dengan NIM 120600127 Di sini saya akan memperkenalkan apa itu psikologi forensik. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Psikologi Forensik Gabungan C. Jadi, apa itu psikologi forensik? Menurut Muluk tahun 2013, psikologi forensik lahir sebagai respon psikologi dalam bidang hukum. Menurut Kaloti dalam Sopiani dan Edwina tahun 2021, psikologi forensik merupakan cabang ilmu psikologi dalam konteks legal yang menekankan pada aktivitas asesmen dan intervensi psikologis dalam proses penegakan hukum. Dan menurut Wiener dan Hess tahun 2005, mengatakan bahwa psikologi forensik merupakan suatu layanan yang berlandaskan sistem hukum yang mengkaji fenomena hukum dalam konteks psikologi serta memberi kesempatan bagi psikolog untuk mengembangkan keilmuan psikologi dalam ranah hukum. Nah, biasanya psikologi forensik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ilmuwan psikologi forensik, yaitu yang bertugas melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan perilaku manusia dalam proses hukum. Dan yang kedua yaitu praktisi psikologi forensik dengan tugas memberikan bantuan profesional terkait dengan masalah hukum. Lalu, apa aja sih kontribusi psikologi dalam bidang forensik? Nah, menurut Muluk tahun 2013, kontribusi psikologi dalam bidang forensik ialah membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan. Yang kedua, mengungkap dasar neopsikologik, genetik, dan proses perkembangan pelaku. Yang ketiga, saksi mata. Yang keempat, mendeteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, dan penyalahgunaan obat dan zat adiktif, serta rehabilitasi psikologis di penjara. Lalu, apa saja kompetensi yang dimiliki seorang psikologi forensik? Psikolog yang menjadi praktisi psikolog forensik memiliki keahlian spesifik dalam kasus hukum dibandingkan dengan psikolog pada umumnya. Seperti pada lembaga pemasyarakatan atau lapas dibutuhkan kemampuan terapi psikologi klinis. Yang kedua, dalam pengadilan kesaksian dibutuhkan pemahaman psikologi kognitif. Yang ketiga, pada penanganan kasus yang melibatkan anak-anak dibutuhkan pemahaman psikologi perkembangan. Dan yang terakhir, dalam menjelaskan relasi antar hakim, pengacara, saksi, dan terdakwa dibutuhkan pemahaman tentang psikologi sosial. Lalu, apa saja sih peranan psikologi forensik? Nah, pada prakteknya, psikologi forensik berperan dalam 4 tahap penegakan hukum. Yang pertama, ada pencegahan. Pada tahap ini, psikolog membantu aparat hukum dalam memberikan sosialisasi tentang cara pencegahan perilaku kriminal. Yang kedua, ada penanganan. Psikolog membantu aparat hukum dalam mengidentifikasi motif pelaku. Yang ketiga, ada pemidanaan. Nah, dalam tahap ini, psikolog memberikan penjelasan tentang kondisi psikologis dari pelaku sehingga aparat hukum bisa memberikan hukuman yang sesuai. Yang keempat, pemenjaraan. Pada tahap ini, psikolog memberikan pendampingan para pelaku kejahatan yang telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Selanjutnya, ada peranan psikologi forensik dalam berbagai bidang. Nah, secara umum, psikologi forensik memiliki peranan penting pada hukum kriminal atau pidana dan aspek sipil atau perdata. Pada konteks hukum kriminal, psikologi forensik lebih berperan pada kasus mens rea yang diartikan sebagai niat jahat yang dikaitkan dengan motif seseorang dan kondisi kesehatan mental seseorang dalam melakukan kejahatan. Nah, tugas psikolog forensik pada proses peradilan pidana ini adalah membantu pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pada hukum sipil bersifat memulihkan.
Yang mana, jika dalam suatu permasalahan tidak menemukan titik terang dan kesepakatan dalam memulihkan, maka negosiasi dan mediasi perlu dilakukan oleh psikolog forensik. Di Indonesia, peran psikologi dalam proses penegakan hukum mulai dilakukan sejak hadirnya Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR pada tahun 2007. Psikolog forensik dibutuhkan untuk mengungkap kasus kriminal masyarakat, khususnya yang membutuhkan identifikasi psikologis pelaku dan korban kejahatan. Nah, psikolog forensik dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kepribadian pelaku dan korban, sehingga aparat penegak hukum bisa memberikan perlakuan yang tepat dalam menangani kasusnya. Nah, psikolog forensik ini tidak hanya mengeksplorasi masalah-masalah psikologis bagi mereka yang bermasalah, namun juga para polisi dan aparat penegak hukum lainnya yang mengalami stres akibat rumitnya proses hukum yang dijalani. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus mengenai kasus Rian Jombang tahun 2008, yang mana di dalam kasus ini psikolog forensik sangat dibutuhkan perannya. Baiklah, itu saja materi tentang pengenalan psikologi forensik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.